Shalom saudaraku sekalian, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan, anugerah Tuhan yang kami peroleh di pagi hari ini. Kami sangat-sangat bersuka cita dan bersyukur menerima berkat yang daripadamu. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan dapat selalu menuntun dan mengajari kami dalam melakukan yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dahulu mungkin ketika kita masih kanak-kanak, ketika kita masih remaja, mungkin kita pernah dihukum oleh orang tua kita. Karena kita berbohong, karena kita melakukan perbuatan yang jahat, mencuri, dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah merasa sakit ketika kita dihukum, dicubit, atau diingatkan, atau tidak diberikan uang saku akibat dari kejahatan atau perbuatan yang kita lakukan tersebut. Namun sebagai anak kita tidak pernah merencanakan atau merancang bagaimana membalaskan rasa sakit atau perbuatan hukuman yang telah diberikan orang tua kita kepada kita. Mengapa? Karena sebagai anak kita sangat yakin, kita percaya semarah-marahnya orang tua itu kepada anaknya, di balik kemarahannya orang tua itu sangat menyayangi anak-anaknya. Di balik hukuman yang dia berikan kepada anak-anaknya atas kesalahan pelanggaran yang diperbuat oleh setiap anak-anaknya, kita sebagai anak sangat yakin dan sangat percaya, sangat mengenal orang tua kita. Dia benar-benar mengasihi kita, menyayangi kita, bahkan mencintai kita. Bahkan mengapa dia menghukum kita? Itu semua karena dia sangat sayang kepada kita. Orang tua kita tidak menginginkan kita tumbuh menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang jahat. Tapi dia memberikan hukuman peringatan agar kita tahu akan kesalahan yang kita perbuat dan kita boleh tumbuh menjadi anak yang baik, yang benar, terlebih lagi menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Inilah karena kita mengenal orang tua kita dengan baik. Demikian jugalah hubungannya dengan kerohanian kita, hubungannya kita dengan Tuhan. Sebaliknya kita sering sekali kecewa. Ada banyak orang merasa kecewa kepada Tuhan. Ada banyak orang yang merasa tidak adil dalam hidupnya atas perbuatan Tuhan terhadapnya. Ada banyak orang yang menangis, yang mengeluh, kecewa atas keadaan kondisi yang dialami. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak merasakan apa yang dia alami. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang kepadanya. Saudaraku, inilah akibatnya ketika kita kurang mengenal Tuhan dalam hidup kita ini. Pada renungan kita dalam Mazmur 9 ayat 11, pemazmur mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan selalu percaya bagaimana rancangan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik dalam hidupnya. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pergumulan-pergumulannya, di dalam penderitaan yang dia rasakan. Pemazmur semakin mengenal Tuhan, dan pengenalannya membawa dia percaya, membawa dia meyakini seutuhnya bahwa rancangan Tuhan sebenarnya sungguh-sungguh sangat baik baginya.
di balik penderitaan, di balik pergumulan, di balik tantangan, di balik kesulitan, di balik tangisannya, pemazmur sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru, yang percaya kepadanya. Untuk itu saudaraku, renungan kita pada hari ini mengajak kita sekalian, marilah kita mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal bukan hanya sebatas kata-kata, mengenal bukan hanya sebatas nyanyian, mengenal bukan hanya sebatas dengan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi mengenal, memiliki pengenalan yang sangat jelas, memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga pengenalan yang kita miliki itu membawa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dialah Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun hidup kita dan apapun yang kita rasakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Apapun yang kita rasakan saudaraku, baik dalam keadaan duka, baik dalam pergumulan, tantangan, kesulitan, atau kita yang sedang mengalami penyakit yang berat, firman Tuhan ini mau ingatkan bahwa apapun kondisi yang kita rasakan, marilah kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Saudaraku, percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu baik bagi kita. Terlebih lagi jika kita mau percaya dan mau taat dan mau setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami mau mengenal Tuhan dengan benar dan mau percaya kepada Tuhan dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadamu. Tuhan sangat mengasihi kami apa adanya dalam situasi kondisi apapun yang kami rasakan, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan bersenang atau dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kami, karena Tuhan Allah adalah Allah kami yang pengasih, yang setia, yang selalu menyayangi kami apa adanya, dengan tidak melihat kami dengan bentuk dan rupa kami. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh mengajar, menuntun, dan mengingatkan kami untuk selalu setia kepercaya kepadamu, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya Tuhan Allah, berkatilah hidup kami sekalian, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh perhaladomu, berkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di gerejamu HKBP Tanjung Priuk Timur ini. Berkati yang sedang sakit Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan penghiburan ya Tuhan bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan, pengharapan bagi setiap yang bergumul, yang mengalami persoalan, dan berikan juga Tuhan pengharapan yang hidup kepada kami sekalian. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami selalu percaya, yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik kepada kami. Ya Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkati kami dalam pekerjaan kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat dan daripadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.